Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ruang Developer. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas lagi, bakal coba ngulik lagi materi yang udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu yang tentang klasifikasi gambar batu gunting kertas. Tapi bedanya, untuk kalian yang belum lihat videonya untuk klasifikasi batu gunting kertas, bisa coba dilihat dulu videonya di channel ini gitu ya. Di sana kita coba ngerjain klasifikasinya manual banget, mulai dari konversi image ke array dimensinya, terus kita normalisasinya, terus kita labelingnya, itu juga secara manual gitu ya. Nah, tetapi bagusnya di video tersebut kita jadi bisa belajar gitu step by stepnya kayak gimana yang terjadi. Nah, kalau di video ini kita bakal mempersingkat pekerjaan kita. Jadi yang manual-manual kayak konversi gambar, terus labelingnya, ini bakal kita skip ya. Kita bakal dibantu sama yang namanya library atau modul yang namanya image data generator. Jadi buat kalian yang belum tahu, mungkin saya jelasin sedikit. Kalau misalkan di image data generator itu cara nge-labelin secara otomatisnya tuh gini. Jadi misalkan di sini ada sebuah directory atau folder utama atau folder induk, dimana misalnya nama foldernya folder dataset gitu ya. Nah, si dataset ini dia punya dalam dataset ini dia ada di 3 directory, subdirectory lagi. Ada subdirectory untuk batu, subdirectory untuk gunting, ada subdirectory untuk kertas misalkan. Nah, misalkan untuk folder si batu ini, dia berarti kan isinya gambar-gambar batu ya. Gunting juga isinya gambar-gambar gunting. Kertas isinya gambar-gambar kertas gitu ya. Nah, caranya si image data generator ini nge-labelin secara otomatis itu adalah ngelihat ngelompokin gambar-gambar ini berdasarkan direktorinya. Jadi misalkan kayak gambar-gambar yang ada di direktori batu ini bakal dikenalin sebagai batu. Gambar-gambar yang ada di direktori si gunting ini bakal dikenalin sebagai gunting. Gambar-gambar yang ada di direktori kertas ini bakal dikenalin sebagai kertas gitu ya. Sesimpel itu. Nah, jadi mungkin di sini ini kita import dulu modulnya, terus ini saya download dari Google Drive untuk datasetnya. Sebenarnya pakai dataset yang sama dari dataset yang dipakai di video sebelumnya ya, ada di Kaggle, tapi ini saya simpan di Google Drive datasetnya. Terus di sini ini saya hapus dulu. Nah, ini kita buat directory, kita kasih nama direktorinya dataset, terus nama direktorinya kita simpan ke dalam variabel dataset gitu. Enter. Sudah, selanjutnya gini kita ekstrak si zip dataset ini ke dalam sini. Kita ekstrak si zipnya ini ke dalam direktori dataset. Sudah. Nah, selanjutnya ini dari sini udah cukup nih, kita ikutin video sebelumnya. Ini kita nggak perlu lagi kayak gini. Sekarang kita mulai pakai si image data generator. Apa sih itu? Kita coba lihat dokumentasi di TensorFlow-nya ya. Image data generator. Image data generator. Documentation. Nah, di sini kita lihat. Jadi si image data generator ini dia juga dia melakukan sebuah operasi gitu. Setiap kali dia nge-generate atau setiap kali dia menghasilin gambar, dia bakal ngelakuin operasi-operasi ini. Tinggal kita terapin yang mana gitu ya. Kayak misal yang paling kita penting itu rescale. Jadi di rescale ini bakal berarti setiap gambar yang di generate itu bakal di rescale. Nah, rescale ini kita pakai buat normalisasi nanti. Selain itu ada yang namanya misalkan si rotation range. Jadi gambar yang di generate ini bakal divariasiin lagi dengan rotasi tertentu gitu ya.
Terus ada juga yang brightness, jadi ini divariasiin berdasarkan tingkat kecerahan, ada divariasiin berdasarkan zoomnya, atau ada juga divariasiin gambarnya ini ada yang dibalik bolak-balikin secara horizontal dan ada yang dibolak-balik secara vertikal gitu ya. Nah di sini kita pakai yang rescale aja ya, rescale dulu biar simple. Nanti kalian mungkin bisa coba-coba yang lain, tinggal terapin aja. Nah di sini cara penerapannya itu ada di sini. Jadi si image data generatornya ini kita masukin ke dalam variabel yang di sini disebutnya data gen. Saya ikutin aja dari sini. Data gen sama dengan image data generator. Nah tapi si image data generator ini ada di library ini nih, ada di path ini, tf crash preprocessing image data generator. Jadi kita perlu deklarasi sini tf crash preprocessing image. Nah tadi kita pengen ngelakuin apa? Kita pengen ngelakuin rescale sama dengan 1.255. Jadi ini kita pakaiin satu titik ini biar hasil normalisasinya ini hasilnya float. Ini kita lakuin kalau di video sebelumnya, kita lakuin di sini nih, di function image to array ya kan, kita bikin si angka-angka apa namanya pixelnya kita bagi dengan 255 gitu. Kalau di sekarang kita bikin di image data generator kayak gini. Selanjutnya ini kita coba save enter. Oke, nggak ada error. Selanjutnya ini kita labeling secara otomatis. Caranya itu pakai yang flow from directory. Oke, nah di sini cara makainya gini nih. Generator sama dengan data gennya titik flow from directory. Terus di sini parameternya pertama induk dari direktorinya, terus ada target size, jadi gambarnya mau dibikin jadi ukuran berapa kali berapa, terus ada ukuran batch-nya mau satu batch mau berapa elemen gitu ya. Sama ini ada kelas mode ini ada binary, ada kategori, ada binary, ada kategorikal dan lain-lain gitu. Kalau misalkan data kalian mau dibagi jadi dua kelas doang, lebih baik pakai binary. Tapi kalau misalkan sekarang kita bakal bagi jadi 3 kelas kan, ada batu gunting kertas, kita pakai kategorikal. Oke, ini kita bikin dulu generator dengan data gen titik flow from directory. Dimana di sini kita yang penting itu adalah target size. Kita bikin jadi 150 dikali 150. Selanjutnya ada apa lagi tadi tuh, target size. Oh iya, yang pertama jangan lupa nih directory induknya. Sini kita simpan di dataset dir. Selanjutnya batch size nih nggak kita pakai, kelas mode nih yang penting ya, sama kelas mode karena kita mau bagi jadi 3 kelas, yaitu lebih dari 2, kita pakai kategorikal. Shift enter. Nah ini kenapa jadi 4 kelas? Harusnya batu gunting kertas itu kan 3 ya, kenapa jadi ya bagi jadi 4 kelas? Kita lihat. Nah ternyata si dataset ini memang ada 4 folder atau 4 directory. Paper, kertas, batu, gunting. Nah ini nih, coba kita lihat ya directory ini apa sih sini. Oh di sini isinya ada paper, batu gunting kertas juga nih, ada kertas, batu gunting. Ini masing-masing sini punya gambar-gambar lagi kayaknya. Coba ini kita hapus aja ya. Hapus. Directory rps image is not empty. Oh jadi nggak bisa dihapus karena isinya nggak kosong si directory-nya. Jadi kalau mau ngapus kita perlu ngosongin dulu nih isinya directory ini. Kayaknya PR banget ya. Atau enggak si rps save image-nya aja yang kita jadiin directory induk. Jadi di sini rps save image, dalamnya baru si batu gunting kertas ya.
Jadi ini dataset gearnya kita bikin aja dataset APS CV image gitu. Nah ini kita komen karena udah ada dari dataset. Shift enter. Sudah. Selanjutnya kita coba ini lagi. Harusnya ada 3. Nah udah. Found 2188 image yang dibagi menjadi 3 kelas. Sip, udah sip nih. Selanjutnya kita langsung loncat teman-teman. Kita langsung loncat ke sini nih, pembuatan model. Tapi bedanya di sini kita sepertinya perlu TF class layers pattern ya. TF class layers pattern. Kalau sebelumnya kan kita udah kita bikin flat ya. Nih. Ini kan di sini kita bikin apa namanya? Dia ini jadi flat. Maksudnya flat itu gambar itu kan aslinya kayak ini 150 kali 150 gitu misalkan. Ada 2 dimensi kan dia, ada ke samping 150, ke bawah 150, 2 dimensi. Dan sini kita udah bikin flat nih. Ya kan? Nah, kalau di sini makanya dia langsung dense layer. Nah, kalau sekarang kita bikinnya belum kita flat, belum kita ubah jadi 1 dimensi aja arraynya. Jadi kita pakai layers namanya flatten. Mana input shape-nya adalah tadi 150 150, dan karena kita mau ngolah gambarnya RGB kita kasih 3, dimana 3 ini kan kalau RGB kan ada setiap pixelnya ada 3 elemen lagi, ada untuk red, green, dan blue, ada 3 ya. Nah, jadi ini kita hapus sini kemana-mana nih. Oke, ini langsung kita pencet shift enter, coba ya. Ups, ada kesalahan. Nah, di sini kita pakai ada data, ada label. Sedangkan sekarang kita punya yang namanya generator tadi. Kita punya generator, variable generator yang bakal nge-generate secara otomatis gambar atau datanya sama labelnya itu secara otomatis ya udah. Jadi data sama labelnya nggak usah kita masukin lagi, karena data dan labelnya udah bakal dihasilkan secara otomatis di generator ya. Coba shift enter. Nah, nanti jalan ya. Ini kita latih ya. Beginilah kurang lebih ya. Memang akurasinya juga nggak yang bagus-bagus banget juga, karena yang kita lakuin cuman kayak mempersingkat pre-processingnya atau pengolahan gambar sebelum kita latihnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya kayak si konversinya kita lakuin secara manual, terus kita flat atau kita ubah dari array 2 dimensi jadi 1 dimensinya juga secara manual gini, terus labelingnya juga secara manual. Ini kita singkat dah, cuman pakai ini dong. Pakai si data gen dan generatornya. Gini aja. Makanya nih singkatnya di situ. Sedangkan akurasinya nggak beda jauh ya. Karena sepemahaman saya sih kalau untuk ngolah citra kita ada bagusnya kita pakai namanya layer konvolusi, kayak yang udah saya bahas di video sebelumnya tentang apa itu layer konvolusi, kenapa biasanya citra bagus pakai layer konvolusi. Nah, kalian bisa nonton dulu video yang tentang kenalan deh sama layer konvolusi itu. Nah, ini mungkin di video selanjutnya kita bakal coba. Nah, ini terakhir akurasinya di 34% ya. Oke, di video selanjutnya kita bakal coba terapin layer konvolusi di sini. Kita lihat bedanya. Oh iya, di sini kalian bisa tambah ini tadi ya. Variasinya mau pakai misalkan zoom range 0,25 misalkan. Atau misalkan horizontal flip true. Nah, artinya nanti gambar kalian ini bakal divariasiin dengan cara dibolak-balikin secara horizontal
ada vertical clip, kita bikin itu juga misalnya. Nah, ini misalkan kayak gini, terus kayak gini, kita training lagi. Nah, di sini nggak usah 10 deh, 5 aja sama aja, atau 3 aja gitu ya. Kita latih. Harusnya kan semakin bervariasi gambarnya dan semakin banyak data yang dimasukin ke model, harusnya si model juga banyak lebih belajar gitu ya, lebih tahu Pak, lebih bisa kenalin variasi-variasinya. Itu harapannya kita terapin si ini. Atau di sisi ini bisa kita taruh shuffle. Biasanya shuffle di generatornya kita bisa taruh shuffle biar datanya itu pas kita generate itu acak gitu ya, gambarnya nggak berurutan. Yap, memang sepertinya perlu layar konvolusi. Jadi kayaknya untuk video kali ini segitu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat update kalau ada video baru. Oh ya, mungkin di kedepannya kita bakal ngebahas tentang Python programming, atau bakal ngerembet juga ke pemrograman software, atau tepatnya di backendnya, atau mungkin bikin sebuah project gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar, coba bikin project apa gitu. Atau kalau ada yang kurang jelas dari video ini, bisa juga tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.